Halo Sobat Tani, jumpa lagi di channel tutorial CAD-CAM. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan yaitu untuk materi dasar-dasar membaca gambar teknik. Jika pada pertemuan kemarin kita membahas mengenai pandangan dan proyeksi, saat ini kita akan membahas mengenai potongan dan arsir. Kenapa harus ada potongan dan arsiran? Untuk itu kita mulai. Jadi potongan adalah saat sebuah benda yang detail itu memiliki bentuk yang berada di dalam, seperti lubang, rongga, atau celah yang tidak dapat ditunjukkan kecuali dengan garis bayangan, atau yang kemarin di standar garis itu adalah garis putus-putus. Hal ini akan sukar untuk dibaca dan dimengerti pada gambar kerja. Dan juga untuk aturan pemberian ukuran itu tidak diperbolehkan untuk memberikan ukuran pada garis yang putus-putus. Kita lihat pada gambar di sini. Jadi sebuah benda mempunyai lubang di sini ya. Kita lihat terlebih dahulu. Ya, ini ada lubang. Jadi kita lihat ya, ini ada lubang. Kemudian ada dua di sebelah sini juga ya. Kita bisa lihat di sini untuk gambar 3 dimensinya. Ada 3 lubang yang jika nanti digambarkan atau kita lihat dari sini ya. Kita pandang dari sini. Nanti saat dituangkan di bentuk 2 dimensi, lubang-lubang ini akan tidak terlihat atau bisa digambarkan dengan garis putus-putus. Untuk memperjelas, maka bisa dipotong. Kita lihat pada warna merah di sebelah sini ya. Nah, bagian merah itu adalah istilahnya kita bagi dua ya. Kita bagi dua benda itu dengan cara dipotong atau proses lainnya ya, dipotong dengan gergaji atau mungkin jika itu lunak dengan pisau potong yang tipis ya, seperti itu bisa. Kemudian hasil potongan kita ditunjukkan di sini. Gambar yang ketiga. Untuk warna yang merah ini, ya warna merah, ini adalah bidang yang terpotong. Yang nanti kita akan membahasnya, bidang yang terpotong tersebut diberikan arsiran. Saat digambarkan 2 dimensi, kita bisa lihat di sini ya. Yang berwarna ini ya. Jadi bentuk di dalam itu bisa terlihat ya. Ini ada lubang 2 ya, ada lubang 2 1 2 yang tadi kita pada bagian pertama, kemudian ada yang bagian tengah. Selanjutnya kita gambarkan dengan standar gambar teknik
menjadi di sebelah kirinya. Ya. Dengan gambar tersebut, ini sangat jelas bahwa bagian luar terlihat, kemudian bagian dalamnya itu juga terlihat dengan jelas. Bidang yang bekas potongan nanti dinamakan di sini ini diberikan arsir, ya, diberikan arsiran, arsiran yang menunjukkan bahwa benda tersebut dipotong. Ya, itu prinsip dasar dari potongan. Selanjutnya, seperti ini adalah prosesnya. Jadi dari benda yang ada, ya, kita bisa lihat seperti tadi ya, sama kalau ini dalam bentuk benda yang silindris. Kita lihat di sini, ini adalah benda aslinya. Kita ingin menunjukkan bagian dalamnya di sini. Ya, bagian dalam ini ingin kita tunjukkan. Ya. Kita mempunyai yang dinamakan bidang potong. Ya, jadi seperti pisau ya atau gergaji, kita potong separuh. Selanjutnya ditampilkan dalam 3 dimensi bentuk potongannya seperti ini. Dan dituangkan dalam gambar di sebelah selanjutnya. Nah, ini dinamakan potongan dalam 2 dimensi. Ya, itu prinsipnya. Potongan adalah untuk melihatkan bagian dalam benda kerja yang dirasa itu perlu ditunjukkan. Ada beberapa jenis potongan. Yang pertama adalah potongan penuh, yaitu potongan separuh, potongan penuh ya. Jadi bendanya dipotong separuh. Ya, kita lihat di sini, ini adalah bidang potongnya. Jadi yang garis ada panahnya ini menunjukkan dia bidang potong. Ya. Jadi kita lihat nih benda 3 dimensi, kemudian ingin menunjukkan bagian dalam dari ketiga lubang tersebut. Kita potong di sini. Oke, kita potong sehingga hasilnya adalah ada di sini. Oke. Ya. Ini hasil gambarnya yang dinamakan adalah full section. Ini adalah section line, jadi garis potongnya. Oke ya. Selanjutnya ada namanya potongan berbelok. Potongan berbelok ini kita ingin menunjukkan bagian dalam, akan tapi tidak segaris. Ya, kita lihat di sini gambar bendanya. Kita akan menunjukkan dari kedua ya, karena di sini untuk lubang yang di belakang itu mempunyai ukuran yang sama. Oke ya, di situ kita ingin menunjukkan 2 lubang tersebut sehingga garis potongnya atau bidang potongnya itu dibelokkan. Yang pertama adalah center dari lubang yang pertama, kemudian dibelokkan menuju ke center yang kedua di sini. Nah, ini kita potong. Ini adalah hasilnya seperti ini.
Oke ya. Ini pandangan dari atas ini ya. Kita lihat dari atas, kemudian dipotong. Nah, kita lihat garis potongnya seperti ini. Kita belokkan di sini, kemudian menuju garis center di lubang yang kedua, kita kasih panah ke bawah. Ya, untuk penempatannya itu nanti sesuai dengan proyeksinya. Jadi kalau seperti ini, penempatannya ada di bawah, itu adalah berarti pandangan yang mana ini aturannya. Ya, itu adalah proyeksi yang 3 ya. Kalau ini proyeksi yang pertama. Jadi ya, kita lihat di sini. Nanti ada untuk penempatannya. Jadi sesuai dengan proyeksi yang sudah ditetapkan di kepala gambar. Oke, selanjutnya adalah potongan sebagian, yaitu jika tidak diperlukan semua bagian dalam itu ditampilkan, maka hanya dipotong sebagian saja. Ya, kita lihat di sini, potongan sebagian itu tidak perlu menggunakan sebuah garis lurus. Jadi hanya freehand di sini ya. Ya, kita lihat di sini. Ya, kalau di 2 dimensinya adalah dia freehand di sini. Ini garis tipis yang hanya menunjukkan pada bagian yang menonjol di sini ya. Jadi tidak diperlukan, semuanya dipotong. Ya, ini nanti ada aturan-aturan yang misalnya sebuah shaft kemudian diberikan ulir di ujungnya saja. Karena shaft kalau dipotong semua itu tidak bisa diarsir pada keseluruhannya karena itu termasuk benda pejal. Nanti kita lihat di rule-nya atau yang tidak boleh dipotong untuk memperjelas daripada gambar. Nanti kita ada materi di setelah ini. Selanjutnya adalah potongan setengah namanya. Ya, ini potongan setengah. Maksudnya adalah sebagian itu bagian luar, sebagian lagi bagian dalam. Makanya dinamakan potongan setengah. Jadi penggambarannya setengah untuk bagian dalam, setengah untuk bagian luar. Kemudian bidang potongnya adalah dia 1/4 di sini. Ya. Dia 1/4. Jadi bukan potongan bidangnya bukan lurus tapi membentuk sudut 90 derajat. Ya. Oke, ini hasil potongannya. Ini sisa potongan, kemudian penggambarannya adalah kita lihat di sini. Jadi di sini bagian luar ya. Yang sebelah kanan itu adalah bagian dalam. Ini berfungsi nanti jika kedua bagian tersebut memiliki sesuatu yang kompleks, akan tapi digambarkan dalam satu gambar. Nah, ini kebanyakan nanti di benda-benda yang silindris. Yaitu untuk jenis potongan, beberapa jenis potongan. Nanti ada lagi potongan yang beruntun. Nah, kita lihat di sini.
Oh, sorry. Ini potongan yang diputar. Jadi maksudnya adalah kita memotong benda itu di tengah daripada profil. Saya ingin menunjukkan profil yang di bagian sini ya. Nih, saya akan menunjukkan ini profilnya seperti apa sih. Kita potong di sini. Kemudian hasil potongannya itu digambarkan langsung di bendanya. Nah, jadi tidak digambarkan di sebelah sini. Biasanya kan digambar di sini ya. Kalau yang seperti tadi jadi dipotong kemudian digambarkan di sini. Oke. Untuk potongan yang diputar nanti banyak dipakai adalah kita ingin menunjukkan profil dari sebuah batang yang panjang. Untuk profil, misalnya kalau di besi itu ada profil H, kemudian ada profil yang U dan lain sebagainya, itu tidak perlu dipindahkan, tapi bisa langsung ditempatkan. Kita lihat, nah ini untuk yang profil plus di sini, kita potong bagian di sini ya, bidang potong. Kemudian kita lihat ya, kita seolah-olah benda itu terpisah. Oke. Benda itu terpisah, ini adalah bentuknya. Kemudian dari bentuk yang ada ini diputar 90 derajat. Ya. Kemudian hasilnya tergambar di sini. Ya. Jadi gitu. Ya. Nah, jika dikeluarkan itu seperti di bawah. Ini dikeluarkan istilahnya gitu ya. Oke, ini untuk potongan diputar. Selanjutnya yaitu potongan berurutan. Jika sebuah shaft mempunyai banyak, ini namanya alur ya, banyak alur di sini, ada A, B, C sampai G ya. Di sini ada kemudian ada Z dan lain sebagainya. Kalau ini nanti masuknya adalah detail ya, jadi dipotong kemudian ditempatkan di sini. Lanjutnya di sini ada dibesarkan. Ya. Kita lihat di sini potongan berurutan ini nanti saat penggambaran tidak perlu digambarkan keseluruhan daripada shaft. Oke ya, kita lihat di sini potongan A, kita lihat yang pertama. Saya ingin menunjukkan pada bagian alur di sini. Ya. Nah, ini bisa ditempatkan di luar, tidak perlu sejajar dengan pemotongannya. Jadi bisa dipindahkan asal memiliki notasi yang jelas. Jadi ini potongan A, strip A dengan skala 1:1. Berikutnya di B juga sama, di C, kemudian di sini ada G juga, ada D ya, sama, prinsipnya sama. Kemudian ada E. Nah, E ini ada dua sisi alur. Ya, kita lihat di sini. Jadi di sini alur ini ada dua di bagian atas dan bawah. Nah, ini untuk memperjelas ya. Jadi kalau kita membaca, oh ini ada potongan ya, yang ditunjukkan oleh garis tebal di sini. Jadi garis
Kalau kemarin standar garisnya untuk potongan itu adalah di ujungnya sini tebal, kemudian ada titik atau garis kecil, kemudian ada ini tipis ya, seperti center itu ya, seperti ini, kemudian di ujungnya tebal. Nah ini kita tebalin gitu ya, misalnya seperti ini. Ini adalah garis potong, kalau standar kemarin. Garis potong ini bisa digambarkan hanya pada bagian yang tebal saja, kemudian dikasih panah seperti ini. Kasih panah ya. Nah, oke, di dua sisinya seperti ini. Yang bertujuan menghilangkan ini agar tidak memperumit daripada gambar. Kita bayangkan saja saat kita kasih garis senternya di sini, garis tipisnya, ini akan memotong banyak garis di sini. Ya. Ini juga dia akan banyak memotong garis, sehingga hanya diperlukan ujung-ujungnya saja. Dan ini ada notasi yang sangat jelas. Oke ya. Oke, kita berlanjut ke sebelah sini. Oke, di sini adalah ada namanya pemotongan sebagian. Atau bisa ini ditunjukkan dengan lingkaran di sini, kemudian ada notasi I. Kita lihat ya, yang I itu di mana ya? Oke. Oh, tidak. Ini LO ini ya. Maaf, tidak bisa dibesarkan di sini. Jadi di sini untuk I, detail I ini kita bisa pakai yaitu potongan sebagian saja. Jadi isinya dipotong sini, ya, kita potong, kemudian kita tempatkan di bagian sini. Dikarenakan terlalu kecil, jika banding 1:1, maka diperbesar dengan skala 2:1. Oke, ini untuk berjelas. Selanjutnya untuk bagian yang lainnya itu sama, jadi dipotong, kemudian ditempatkan di luar daripada benda kerja sini. Jadi ini namanya potongan berurutan dan juga potongan sebagian dalam aplikasinya. Kita hapus dulu. Kalau potongan ini sedikit fleksibel ya, jadi enggak. Yang penting masih jelas nanti saat penggambarannya. Selanjutnya adalah penempatan potongan. Kita lihat di sini. Ini ada potongan, garis potongan di A ini. Nah, kita merahkan di sini ya. Ini dipotong. Penempatannya ada beberapa cara. Yang pertama, bakunya adalah di sebelah sini jika itu third angle placement. Jadi proyeksi sudut ketiga. Jadi yang saya potong itu ditempatkan di belakangnya. Jadi di belakang panah. Kemudian jika kita menganut pada first angle placement, berarti kita tempatkan di depan panah. Oke ya. Itu untuk bakunya. Tetapi pemotongan ini kita bisa tempatkan di mana tempat dan itu bisa lebih memperjelas. Yang penting adalah ada notasi ya, di sini A ini
namanya potongan yang dipindahkan. Nah, ini juga potongan A, meskipun dia diluruskan ya di sini, itu bisa juga. Kita bisa tempatkan juga di bagian bawah yang dekat dengan potongan tersebut. Ya, jadi sini masih acceptable placement. Jadi untuk penggambaran daripada potongan ini sedikit lebih bebas ya penempatannya, selain daripada yang baku, yaitu sesuai dengan proyeksinya, proyeksi sudut ketiga atau proyeksi sudut pertama. Ini untuk penempatan daripada potongan. Selanjutnya, setelah dipotong, bekas potongannya itu dinamakan adalah arsir. Untuk pengarsiran ada berbagai jenis material dan berbagai jenis arsiran. Ya. Kita lihat di sini, yang pertama adalah yang standar kita pakai, yaitu garis miring digambarkan tipis. Semua arsiran itu adalah tipis. Kemudian di sini ada materialnya, yaitu cast or malleable iron, kemudian ada steel, ada bronze atau brass, copper, dan lain sebagainya. Ini kita bisa pakai. Akan tapi dalam penggambaran, selain yang pertama ini, itu jarang dipakai. Karena apa? Biasanya kita sudah menempatkan jenis material itu ada di kepala gambar. Ya, jadi kita hanya menggambarkan bahwa benda itu dipotong. Bekas potongannya kita arsir. Kemudian cara penggambarannya adalah, di sini kita bisa lihat, yaitu digambar dengan sudut kemiringan 45 derajat ya di sini. 45 derajat dengan jarak 2,5. Jarak ini tidak baku, menyesuaikan dengan luasan daripada benda kerja. Kemudian nanti ada saat pemotongan itu di gambar rakitan. Ya, itu ada aturan tersendiri juga. Jadi ini adalah patokan saja bahwa penggambaran 45 derajat dengan jarak 25 mm dengan garis yang tipis. Selanjutnya kita lihat di sini arsiran pada gambar rakitan. Jadi di sini ada 3 benda ya. 3 benda ya. Ini 1. Kemudian 2. Ini yang ketiga. Kita ingin lihat gambar daripada yang ada di sini ya. Ini dipotong, potong sebagian di sini. Nah, kita lihat yang satu ini tidak dipotong. Jadi karena ini pejal ya. Solid ya. Solid itu tidak, karena tidak bisa dipotong. Maksudnya bukan aslinya ya. Jadi karena pejal ya. Itu tidak bisa kita potong kemudian diarsir. Selanjutnya yang kedua, karena ini ada lubang yang berulir, itu bisa dipotong. Oke ya. Nah, kita bisa lihat di sini arsirannya dia 45 derajat ke kiri ya. Jadi kalau menganut sistem kuadran itu berapa? 135 ya. 135 dari nolnya sebelah kanan. Oke ya, dengan jarak tertentu di sini. Ya, kita arsir, kemudian kita lihat di sini
Ya. Arsiran di ulir itu menembus pada simbol ulirnya di sini, karena simbol ulir ini adalah tipis ya. Kemudian pada bagian yang tertutup benda pecal itu tidak diarsir. Karena di sini ya, di sini itu tertutup daripada bautnya sini. Oke, ya. Kemudian untuk yang benda ketiga ini dipotong juga. Nah, ini arsirannya adalah 45 derajat dengan jarak yang berbeda daripada benda kedua. Ya, kita bisa lihat di sini jaraknya beda. Kemudian arsiran pada ulir itu adalah yang tidak tertutup dari ulir yang pejalnya. Jadi ulir luar. Ulir luar itu akan selalu dimenangkan istilahnya ya. Ya, kita lihat di sini arsiran tidak menembus ke ulir luar, akan tapi menembus ke ulir yang dalam. Oke, jadi arsiran untuk benda gambar rakitan dibedakan antara benda satu ya dengan yang lainnya, bisa dari jarak, kemudian sudut yang berlawanan. Kalau sudut itu sudah tentu harus berlawanan satu sampai lain. Misalnya ada 5, ya berarti misalnya yang kedua ini ke kiri, yang ketiga ke kanan, keempat ke kiri, kelima ke kanan. Dan dibedakan dari jarak-jaraknya. Oke. Selanjutnya adalah aturan dasar di dalam asir. Ini sebagian saja. Jadi yang pertama adalah kita lihat di sini adalah incorrectnya. Benda pecal dipotong itu tidak dibolehkan. Kita lihat di sini benda pecal, kemudian di ujungnya ada lubang. Jika lubang itu diperlukan untuk pengukuran, maka dipotong sebagian saja di ujungnya. Untuk yang lainnya itu sesuai penggambaran yang utuh. Kita lihat di sini penggambaran spiral di sini ya. Saya ingin menunjukkan profil spiralnya, itu tidak perlu dipotong semuanya. Akan lebih jelas dipotong sebagian, ditunjukkan spiralnya. Atau bisa juga seperti tadi ya, dipotong sebagian, kemudian digambarkan di luar. Itu bisa juga. Kemudian untuk gear, ya, roda gigi di sini, di mana dia mempunyai, kita lihat ya, ini roda gigi, kemudian ini untuk bagian shaftnya. Selanjutnya ini adalah penguat, yang 5 ini, 6 ya, dan 6 penguat. Penguat itu juga tidak boleh dipotong. Maksudnya tidak diarsir ya potongannya. Ya, jadi seperti ini kita lihat, ini adalah simbol roda giginya, kemudian ini adalah penguatnya, jadi penguat tidak diarsir. Nah, kalau di sebelah kiri ini dipotong full ya, full section, ini diarsir dan ini tidak diperbolehkan. Selanjutnya adalah nut. Jadi nut juga tidak dipotong jika dia berdiri sendiri, kan tapi kalau dia rakitan bisa. Karena dengan menunjuk seperti ini, di atas ini sudah menunjukkan nut. Dan ini segi 6 ya.
Tinggal menunjukkan di sini misalnya ada ukuran M berapa gitu ya, itu udah menunjukkan misalnya M6 gitu, itu menunjukkan ulir yang ada pada nut tersebut. Kemudian pada handle ini sama juga, ini sama dengan baut di sini ya. Jadi ini pejal, sehingga yang diperlukan hanya pada bagian ujungnya saja di sini untuk menunjukkan bagian lubangnya, ukuran lubangnya. Kalau ini sama, yaitu frame, ini adalah penguat. Ini penguat juga. Jadi tidak perlu dipotong, karena ini termasuk benda pejal. Kayak ini hanya beberapa aturan arsiran. Kemudian ada misalnya benda itu tipis. Benda itu tipis, itu tidak perlu diarsir, akan tapi bisa dengan diblok saja. Jadi misalnya ya ada profil seperti ini ya. Nah ini terlalu tipis misalnya. Ya. Nah ini hanya diblok saja, itu bisa. Kemudian untuk arsiran, jika itu memang diarsir, jadi jarak arsiran itu juga menyesuaikan. Semakin besar luasan, tidak mungkin kita gambarkan jarak arsir itu terlalu rapat. Nanti seolah-olah benda itu adalah jadi seperti pejal gitu ya, atau gelap. Jadi menyesuaikan. Untuk benda yang tipis seperti tadi, itu bisa dengan jarak yang lebih lebar juga. Jadi tidak jaraknya kecil-kecil itu juga nanti menjadi, atau malah lebih baik dibikin pejal atau dibikin gelap ya. Oke, itu adalah aturan dalam arsiran, dan materi untuk potongan dan arsir sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Selamat belajar ya, sobat teknik semuanya. Di channel CAD-CAM kita akan berikan pengetahuan mengenai bagaimana menggambar dan juga nanti menggambar dengan software CAD. Jika bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Bye-bye.